Film ini mengisahkan seorang pria yang bernama Chuck Nolan. Ia adalah seorang pegawai perusahaan pengiriman Federal Express, atau yang lebih dikenal dengan singkatan FedEx. Ia terperangkap di sebuah pulau terpencil selama 1.500 hari, atau sekitar 4 tahun lamanya. Setiap harinya di pulau ini, ia terus berusaha dan berjuang untuk tetap hidup, melawan kesendirian dan kesunyian. Dan satu-satunya sumber makanan yang ia dapatkan di pulau ini, hanyalah buah-buah dari pohon kelapa yang ada di sekitar pulau. Semuanya dimulai ketika ia hendak terbang ke Malaysia, untuk melakukan pengecekan gudang FedEx yang ada di sana. Sebelum ia berangkat, pacarnya yang bernama Kelly, memberikan hadiah Natal berupa jam tangan dengan gambar dirinya di dalam, sehingga setiap kali ia melihat jam, dia bisa teringat pada dirinya. Chuck juga memberikan hadiah kepada Kelly, dan berjanji akan kembali pada malam tahun baru. Di perjalanan, pesawat tiba-tiba mengalami guncangan hebat, yang membuat Chuck terpental dan berpegangan pada sebuah tiang. Ia berusaha kembali duduk, namun melihat jam tangan pemberian kekasihnya terjatuh. Ia berusaha meraihnya, dan tepat ketika ia berhasil meraihnya, pesawat sudah terjun ke laut. Dengan cepat ia segera membuka rakit pelampung hingga membawanya ke permukaan. Semua awak pesawat tewas, dan hanya ia satu-satunya yang selamat. Setelah beberapa waktu, dia membuka mata, dan sudah berada di sebuah pulau terpencil. Dia mencoba menelepon bantuan, namun alat komunikasinya basah dan sudah tak berfungsi. Ia berteriak meminta bantuan, namun hanya suara ombak sebagai jawaban. Ia kemudian menelusuri pantai dan melihat beberapa paket kiriman FedEx dari pesawat ikut terdampar, lalu mengumpulkannya satu persatu. Ia kemudian membuat simbol pola di tepi pantai dengan kakinya, dan berdoa, berharap ada yang melihat dan datang menyelamatkannya. Keesokan harinya, ia melihat simbol yang dibuatnya mulai terhapus oleh ombak. Akhirnya ia membuatnya kembali dengan menggunakan beberapa kayu yang ia dapatkan. Untuk mengisi perutnya, dia memutuskan untuk pergi mencari ikan di laut. Namun karena tidak memakai alas kaki, yang membuat kakinya tergores dan berdarah, ia terpaksa merobek celananya dan mengubahnya menjadi sepatu sederhana. Setelah itu, dia mendaki ke puncak bukit, berdiri di sana dan memandang sekeliling. Tiba-tiba, Chuck melihat sesuatu mengapung di laut. Dengan cepat ia berlari ke sana. Dan ternyata, itu adalah mayat kapten pesawat. Ia segera menarik mayat itu ke darat, dan mengambil beberapa barang seperti sepatu, senter dan yang lainnya yang ia bisa manfaatkan. Ia kemudian menguburkan pria tersebut, dan menulis di batu nisan tepat di samping kuburan tersebut. Chuck lalu memakai sepatu kulit itu, sambil merenungkan, betapa kerasnya hidup yang ia alami sekarang. Di hari berikutnya, dia menemukan air embun di daun yang kering, dan mulai mengumpulkan air dari daun-daun tumbuhan. Ia juga mencoba untuk menangkap ikan, namun selalu saja gagal. Setelah sibuk sepanjang hari, malam pun tiba. Saat ia hendak buang air kecil di tepi laut, Chuck melihat cahaya kecil sedang menyala di tengah laut. Dengan cepat ia menyalakan senter dan membuat sinyal SOS, namun sama sekali tidak ada respon. Tak lama kemudian, matahari mulai terbit. Ia memutuskan untuk mengambil risiko besar, naik ke perahu karet dan mendayung perahu menuju ke arah cahaya tersebut. Namun sialnya, hembusan ombak yang sangat besar segera menggulung perahunya, dan menyebabkan kerusakan pada kulit perahu karet tersebut. Dengan segala upaya yang sia-sia, ia segera kembali ke daratan. Namun tak lama kemudian, terjadi hujan lebat. Dengan langkah gemetar, dia masuk ke dalam gua untuk berlindung, dan menemukan kolam air yang tampak kurang bersih. Tanpa mempedulikannya, ia langsung berbaring dan meminum air tersebut. Setelah cuaca kembali cerah, ia keluar dan mulai membuka paket yang terdampar bersamanya, berharap menemukan sesuatu yang dapat membantu kelangsungan hidupnya. Di dalamnya, dia menemukan surat, bola voli, sepatu roda, dan bahkan sehelai gaun. Di paket terakhir, ia mengurungkan niatnya untuk membukanya, dan berniat untuk mengantarkan paket itu, jika nantinya ia berhasil keluar dari pulau. Ia menggunakan sepatu es tersebut untuk memotong gaun, dan membuat jaring dari gaun tersebut untuk menangkap ikan. Ia kemudian meruncingkan kayu dan mulai menangkap kepiting. Tapi jika memakannya dengan mentah, itu sama sekali tidak enak. Seketika, dia teringat cara menyalakan api secara tradisional, dan mulai menggosok kayu untuk menyalakan api. Meskipun terlihat sederhana, tapi itu sangatlah sulit baginya. Ia bahkan menghabiskan semalaman untuk membuat api. Namun bukannya berhasil menyalakan api, dia malah melukai tangannya sendiri. Karena frustasi, ia melempar bola voli yang ada di depannya. Sambil menahan rasa sakit, ia mulai menggambar wajah di bola voli dengan darahnya.
Semenjak saat itu, bola voli menjadi teman satu-satunya di pulau, seolah-olah ada seseorang yang terus menyemangatinya. Ia akhirnya berhasil membuat Abi, dan mulai memanggang kepiting hasil tangkapannya. Namun setelah memakan kepiting, sakit giginya mulai kambuh. Karena rasa tak tahan, ia akhirnya masuk ke dalam goa dan mencongkel giginya hingga jatuh pingsan. 4 tahun berlalu ia lalui bersama teman bola voli primitifnya. Suatu hari ia mendengar suara di luar goa, dan ternyata itu adalah pintu toilet pesawat yang ikut terdampar di pantai. Sejenak ia memperhatikan pintu tersebut, dan menyadari, selama 4 tahun terdampar di pulau, tak ada yang datang menyelamatkannya. Akhirnya ia punya ide, dan mulai membuat rakit dari batang kayu, dengan kulit-kulit pohon sebagai tali. Dan tak lupa ia memanjat ke atas bukit untuk mengambil tali, yang sebelumnya ia pasang untuk persiapan bunuh Dirman. Dengan tekad dan keyakinan, ia akhirnya berhasil membuat rakit kayu tersebut. Dan tak lupa mengamati arah angin, lalu kemudian meluncurkan rakit kayu ke laut. Ia kemudian mengemasi barang-barangnya dan mulai mendayung. Dengan bantuan layar dari bekas pintu toilet, ia akhirnya berhasil melewati ombak yang hampir saja menggulungnya. Sejenak ia memandang arah pulau, sambil terus mendayung untuk memulai petualangan barunya. Seketika hatinya merasa sedih meninggalkan pulau, namun ia harus tetap kembali ke rumah. Di malam hari, badai tiba-tiba menghampiri, yang membuat layar rakitnya terbang terbawa angin. Dan di pagi hari saat ia terbangun, ia melihat teman bola voli yang menemaninya selama 4 tahun telah terbawa ombak. Dengan cepat ia melompat ke laut untuk menyelamatkan, namun itu sudah terlambat. Sejak saat itu, dia kehilangan semangat dan hanya berbaring tenang di atas rakit. Saat itulah keajaiban tiba, sebuah kapal kargo lewat di depan matanya, dan segera menyelamatkannya. 4 minggu kemudian, setelah keadaannya lebih baik, orang yang paling ingin ditemuinya sekarang adalah Kelly kekasihnya. Namun mengetahui fakta bahwa Kelly sudah menikah, ia akhirnya mengurungkan niatnya. Gak kebayang, sudah terdampar selama 4 tahun di pulau sendirian, ditinggal nikah pula sama kekasihnya. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian dan mendatangi rumah Kelly. Mereka pun berbincang sejenak. Lalu kemudian Chuck berterima kasih dan mengembalikan jam yang selama ini menemaninya. Tak lupa pula, ia mengirimkan paket yang telah membawa perubahan dalam hidupnya, meninggalkan catatan dan berterima kasih karena paket tersebut telah menemaninya selama 4 tahun di pulau. Dan film pun berakhir di sini.